Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk sama-sama hadir kembali di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Amin. Dalam rangka kita tadarus. Tadarus itu adalah saling belajar. Kita mempelajari kitabullah dan kita menyelami arti, makna serta pelajaran terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, baru sepekan baru sepekan, insyaallah. Saya ingin nanya, kalau kita dikasih perpanjangan waktu oleh Allah, kira-kira siap nggak? Insyaallah. Siap nggak? Ini Allah alam siap atau nggak siap? Nggak ada siap. Kita bertanya kepada diri kita, kalau Allah kasih perpanjangan waktu Ramadan, ya, tambah 1 bulan lagi siap. Ada yang siap, ada yang tersenyum, ya. Namun, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berikan perpanjangan tersebut kemudian hati kita mengatakan siap, nah, yaitu adalah anugerah yang Allah berikan sebetulnya pada hati seseorang. Nah, sebagaimana saya pernah tanya sama juga di majelis ilmu kemarin, dan masya Allah ya, serentak siap, entah mungkin karena beberapa hari berpisah sehingga hati ini masih rindu dengan Ramadan. Saya bilang, bukan kasihannya Pak dibuat lapar sama Ramadan? Bukankah malamnya itu Bapak ini dibuat lelah letih berdiri, gitu kan? Gak biasanya. Kok rindu dengan Ramadan? Ya jawabnya, ya nggak tahu. Kita rindu saja dengan Ramadan, padahal baru berpisah beberapa saat saja. Jadi kalau kita mendapatkan hati tersebut dalam diri kita, ya adalah hati yang patut kita syukuri. Karena bagaimanapun Ramadan, siapapun seorang mukmin, seorang muslim, ketika berjumpa dengan Ramadan, pasti dia merasakan keberkahan bulan tersebut, syahdunya bulan tersebut, mudahnya untuk berbuat kebaikan. Ya, yang memang belum pernah berpuasa, dia berpuasa, belum pernah dia mulai, insyaallah. Itu adalah karena keberkahan bulan Ramadan. Ya tadi, meskipun dibuat lelah, dibuat capek, dibuat lapar, dibuat sakit kaki ini, tapi kita rindu. Andaikan Allah berikan perpanjangan waktu, insyaallah siap. Insyaallah siap. Nah, mudah-mudahan kerinduan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Iya. Ramadan itu pasti datang, pasti. Cuman kitanya yang belum tentu ada ketika Ramadan datang, itulah. Makanya siapapun yang pada bulan Ramadan kemarin Allah berikan
taufik untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, alhamdulillah. Ucapkan syukur dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang di bulan Ramadan kemarin dia merasa tidak maksimal, banyak melalaikan bulan tersebut, maka tidak ada kata lain kecuali bertaubat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena dengan cara itulah seseorang bisa mendapatkan kebaikan. Dengan cara taubat dan istighfar seseorang bisa mengambil kebaikan. Makanya kita seorang mukmin, insya Allah, seorang yang beriman insya Allah, di dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil bukan ahli maksiat. Apa panggilannya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Jangan kita menyangka kalau yang harus taubat itu ahli maksiat. Betul tidak? Kamu harus taubat. Kalau saya nggak perlu taubat, nggak bisa. Allah dalam Al-Quran banyak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dipanggil orang yang beriman. Dalam ayat lain, wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kepada Allah kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggil lagi-lagi adalah orang-orang yang beriman. Dipanggil orang-orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah. Ya, ini artinya apa? Artinya Pak, kita ini kalau setelah melaksanakan ibadah, bahkan sholat yang kita tunaikan, ibadah yang paling agung, ketika kita sehabis salam, maka kita ucapkan astagfirullah. Itulah seorang mukmin. Jangan menganggap dirinya itu telah melaksanakan ibadah yang besar. Jangan. Lupakan ibadah itu. Lupakan. Kita harus banyak bersyukur kepada diri sendiri. Saya ini belum ada apa-apanya. Saya ini enggak melakukan apa-apa. Ya, apalah saya ini. Makanya para salaf mengatakan, andaikan saya tahu kalau Allah telah menerima satu sujud saja dariku, pasti aku mau minta lagi. Kenapa? Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah itu menerima amalan dari orang yang bertakwa. Berarti kalau ada satu amalan saya diterima oleh Allah, berarti orang tersebut termasuk orang-orang yang bertakwa. Problemnya, masalahnya, kita tidak tahu sudah ada yang diterima atau belum ibadah kita ini. Kalau sudah ada yang diterima oleh Allah, berarti kita menjadi orang yang bertakwa. Itu. Dan kita tidak tahu hari ini apakah kita ini sudah jadi orang bertakwa atau belum. Sudah ada diterima amal kita atau belum. Memang yakin Pak, 30 harinya kembali sampai 30 hari kita berpuasa. Memang yakin 30 harinya diterima oleh Allah puasanya? Gak yakin. Bahkan Rasulullah mengatakan rubba shaimin, kebanyakan atau banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus saja. Kebanyakan orang, banyak orang kata Rasulullah. Rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ya. Makanya Pak, hari ini insyaallah saya kemarin sudah sholat, sudah puasa, hari ini udah harus duduk lagi majelis ilmu. Kurang apa ibadah saya nih? Mungkin kalau orang udah merasa ibadahnya besar, nanti aja lah. Kayaknya masih banyak stok pahala saya bulan Ramadan kemarin. Nggak seperti itu. Justru tanda diterima amalan seseorang adalah manakala setelah bulan Ramadan dia istiqamah, dia lebih baik. Dia lebih baik. Makanya hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahnya Bapak-bapak sekalian di sini. Padahal baru kemarin saya Ramadan. Ya, lama saya duduk di karpet ini, sama aku diri di karpet ini. Saya harus duduk lagi. Ya, mungkin saya sudah menghabiskan uang juga, belum cari uang lagi. Nah, gitu kan. Sudah bagi-bagi THR, harus cari uang lagi, belum sempat, harus duduk lagi majelis ilmu. Ya, begitulah perjalanan seorang mukmin. Perjalanan seorang mukmin, ya, memang dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap orang berjalan kepada Allah, tapi masalahnya bukan apakah kita akan sampai kepada Allah atau tidak, karena setiap orang pasti akan bertemu dengan Allah sampai ke akhirat semua orang. Hanya saja apakah dia itu termasuk orang yang berbekal atau tidak.
Kalau dia berbekal, apakah bekalannya cukup atau tidak? Ya, makanya kita berusaha untuk berbekal selalu hadir. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat, terus berusaha. Ya, duduk di majelis ilmu, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan kemarin sebelum Ramadan kita belajar Al-Quran, kita belajar tafsir. Ya, mungkin ada yang merasa ya terasa dalam Ramadan ketika dia sudah belajar tafsirnya, ya ada sedikit lah kalaupun nggak banyak yang dia itu menyerap ke dalam hatinya, ya sehingga mungkin Ramadan yang dia jalani itu lebih bermakna, ya lebih baik dia jalani. Nah hari ini kalau seorang ada yang menyesal kenapa kemarin saya nggak maksimal ibadah puasanya Ramadannya, bisa jadi karena itu kelalaian dia sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah hari ini kita yuk persiapkan lagi, karena mudah-mudahan Ramadan nanti akan datang lagi. Kita persiapkan dari sekarang lagi, kita belajar Al-Quran lagi, kita kaji tafsirnya. Mudah-mudahan ya, nanti kita diberikan kondisi dan hati yang lebih baik lagi nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah.